Hai semuanya, perkenalkan nama aku Devika Rianti Laksana Putri atau bisa dipanggil Devika. Aku adalah salah satu mahasiswi prodi psikologi di Universitas Kristen Satya Wacana atau biasa disebut dengan UKSW. Kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang gak jauh-jauh nih dari materi atau dari prodi aku, yang kayaknya kalian juga udah gak asing sih harusnya tentang ini. Aku mau ngebahas perihal pentingnya memahami trauma di masa remaja. Iya, trauma. Pasti kalian gak asing kan dengan kata trauma sendiri, yang udah banyak banget berseliweran di sosial media kalian atau mungkin di orang-orang sekitar kalian, di lingkungan sekitar kalian. Tapi kalian sadar gak sih trauma sendiri itu memiliki artian apa, dan sebenarnya kalian punya trauma atau enggak? Jadi, trauma sendiri itu memiliki arti respon emosional dari dalam diri kita perihal suatu atau kejadian yang menyakitkan bagi kita, seperti kecelakaan, ditinggalkan orang disayang, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi. Terus kenapa sih kita tuh harus memahami trauma kita di pada masa remaja? Kenapa nggak nanti-nanti aja? Emang pengaruh ya rasa trauma itu? Berpengaruh banget teman-teman. Jadi, trauma itu diibaratkan sebuah penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit itu harus segera disembuhkan. Atau setidaknya, kalau tidak bisa disembuhkan, kita harus bisa mencegah dan mengatasinya di saat dia kambuh atau kumat. Emang ada ya trauma yang terjadi di sejak kecil? Ada banget teman-teman, dan banyak sekali trauma-trauma yang sebenarnya itu ada sejak kecil, cuman kita cukup denial atau kita cukup tidak peduli dengan rasa trauma itu. Karena yang kita tahu, masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak begitu peduli dan care tentang mental kita. Mereka seenaknya berbicara tanpa sadar melukai hati kita, dan mungkin itu bisa jadi menjadi tanda trauma buat kalian. Tahu nih beberapa trauma yang paling sering berpengaruh dari masa kanak-kanaknya seorang anak itu hingga masa remajanya nih. Salah satunya tuh ada masalah kekerasan fisik, seksual, terus ada verbal, emosional, dimana mungkin dari kecil kita terdidik untuk menjadi seseorang yang tidak bisa mengutarakan rasa emosional. Gimana sih mengutarakan rasa emosional pada waktu kecil itu? Contoh sederhananya gini deh, kalian tahu gak sih pada waktu kecil di saat kita menangis karena rasa tidak terima atau mungkin rasa kalah atau apapun, dan kita menangis, orang tahu selalu berkata, diem, jangan nangis, berisik gitu. Padahal kalian tahu nggak, menangis adalah salah satu cara untuk menunjukkan emosi yang kita rasakan gitu. Dan semakin terusnya kita sewaktu kecil dibegitukan, berakibat sampai dewasa, dimana kita saat kita menangis ya kita merasa kalau kita lemah gitu loh, kalau kita tuh nggak boleh nangis gitu loh. Pasti ada dari beberapa kalian yang rasain itu kan. Sebagian besar rasa trauma yang terjadi itu juga gak jauh-jauh dari keluarga pastinya faktor utamanya, dan orang-orang terdekat kita, kayak contohnya kekerasan fisik. Hal yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik yang paling utama dan paling sering dilakukan adalah dari pihak keluarga sendiri pastinya. Nih, sebuah penelitian dilakukan oleh Kak Brigita Erlita Triangga Dewi, pendidikan sekolah dasar Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dia tuh melakukan sebuah penelitian dengan 153 remaja untuk mengetes perihal trauma masa kanak-kanak yang cukup berpengaruh pada masa remaja, dan 74% dari hasil tes tersebut itu permasalahan pada masa remaja itu muncul gak jauh-jauh dari permasalahan akademis, relasi sosial, citra diri. Nah, ada juga 26%-nya muncul sejak masa kanak-kanak. Nah, hal ini tuh punya arti kalau ternyata tuh apa yang terjadi pada kita di masa kanak-kanak itu cukup berpengaruh besar pada masa remaja kita. Dan data yang diperoleh lagi, 27%-nya tuh mengalami kekerasan fisik yang lebih banyak dilakukan oleh orang tua dan saudara sekandung, sementara kekerasan seksual lebih dari 50% dilakukan oleh keluarga, namun di luar keluarga inti. Jadi dapat kita ambil atau kita tarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Kak Erlita Brigita ini adalah ternyata rasa trauma itu gak pernah jauh-jauh dan gak pernah lepas dari orang-orang terdekat kita dan juga orang-orang tersayang kita. Nah, biasanya mereka atau anak-anak yang memiliki rasa trauma itu sering sekali melakukan hal-hal di luar kendali dari diri mereka sendiri, kayak untuk menyuarakan atau memperlihatkan apa yang sedang mereka alami karena penekanan dan emosi sosial tadi gitu loh. Kayak biasanya orang-orang yang memiliki trauma itu punya caranya masing-masing buat nunjukin kalau dia sedang meluapkan apa yang dirasakan. Dan biasanya juga yang mereka lakukan tuh negatif gitu, atau hal-hal yang negatif dan gak positif sama sekali. Kayak contohnya self-harm dengan menyilet tanda tangan, dengan benda tajam. Bisa juga
si anak ini akan mengalami rasa gelisah, tidak nyaman, takut berlebihan, hingga membuat mereka tuh enggan bersosialisasi. Paling parah adalah si anak ini memiliki niatan untuk mengakhiri hidupnya. Ya, itu bener banget sering terjadi. Tapi tentunya untuk mencapai titik dimana dia selesai atau ingin mengakhiri hidupnya tuh juga bukan karena dirinya sendiri, itu juga ada faktor-faktor tertentu yang mendukung mereka buat oke, kayaknya emang keputusan terbaik itu aku mengakhiri hidupku gitu loh. Itu biasanya mereka mengalami tekanan atau push dari keluarga mereka atau dari orang-orang terdekat mereka. Nah, ada juga nih, biasanya anak-anak yang memiliki trauma itu mengalami kecemasan. Kecemasan itu apa sih, Dev? Kecemasan adalah satu hal yang paling sering dialami oleh seorang remaja. Kecemasan sendiri adalah perasaan takut dan gelisah yang dirasakan oleh seseorang. Kecemasan itu dapat muncul dalam bentuk fisik seperti jantung berdebar, keringat dingin, sulit konsentrasi, bahkan pusing, atau lewat perasaan seperti cemas, takut berlebihan. Pikiran juga itu berpengaruh, kayak seperti pikiran-pikiran kematian atau overthinking. Stop perilaku denial, kayak gak menerima sesuatu fakta itu. Gimana sih, Dev, cara kita biar kita tuh mengenali trauma apa yang kita punya? Nih, aku punya beberapa jalan yang bisa kalian ikutin mungkin. Yang pertama, kita dapat mengenali trauma kita terlebih dahulu dari apa penyebabnya. Walaupun emang sih ngegali trauma itu merupakan hal yang cukup susah dan menyakitkan bagi kita, tapi mau gak mau kita perlu untuk menelusuri sebenarnya pengaruh besar dari trauma yang kita rasakan tuh dari faktor yang mana, dari keluarga atau dari lingkungan pertemanan atau dari berbagai macam hal gitu loh. Kedua, kita mulai belajar untuk mengakui perihal trauma yang kita alami, karena setiap orang tuh punya traumanya masing-masing. Coba untuk mengakui kesalahan di masa lalu, terus belajar memaafkan yang sudah terjadi. Aku juga punya tips yang dapat digunakan untuk menerima diri setelah kalian tahu kalau kalian tuh punya trauma. Ya, agar kita tuh mampu menerima diri kita dengan segala hal yang segala hal yang telah kita lewati, sadar maupun tidak sadar. Dan pertama, kalian harus menyadari bahwa diri kalian tuh berharga dan sangat berharga banget. Terus kalian tuh perlahan-lahan buat memaafkan segala kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, kesalahan orang sekitar, dan juga kesalahan diri kalian sendiri. Terus berusaha buat naikin hal-hal positif dalam diri kalian. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Coba kalian gali kelebihan kalian sendiri dan gak terus-terusan terfokus pada kekurangan yang kalian punya. Habis itu kalian cari lingkungan positif yang bisa mensupport kalian dalam artian kayak menerima kalian dan bisa lebih mencari hal-hal positif yang ngebuat kalian tuh ngerasa kalau oh ternyata aku berharga, oh ternyata aku pantas buat bahagia. Perlahan-lahan rasa trauma itu akan tergantikan dengan rasa bahwa kalian yang bangga menerima diri kalian sendiri. Jadi aku minta buat kalian buat perlahan-lahan kenali rasa trauma yang kalian punya, perlahan-lahan hargai diri kalian sendiri, perlahan-lahan terima rasa yang pernah kalian rasain, mau itu rasa luka, senang, sedih, perlahan-lahan kalian terima. Mungkin itu dari aku yang bisa ngebantu kalian buat perlahan-lahan untuk kenal diri kalian secara lebih jauh lagi, perihal trauma dan menerima diri kalian lagi. Sekian dulu dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.